Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 3 sekolah dasar. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke ya. Untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran 5 dan pelajaran 6. Jadi ini kita gabung penilaian hariannya menjadi satu. Pelajaran 5 itu terkait dengan sholat kewajibanku. Kemudian pelajaran 6 terkait dengan teladan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Seperti biasa untuk penilaian harian itu nanti soalnya ada 30 soal pilihan ganda. Bagi yang ingin mereview atau ingin belajar ulang terkait dengan materi-materi di pelajaran 5, baik bagian 1 maupun bagian 2, dan materi di pelajaran 6, silahkan bisa mengunjungi link alamat yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke ya, kalian sudah siap untuk melakukan penilaian harian? Oke, kalau sudah siap, silakan disiapkan alat tulisnya dan kita mulai soal yang pertama. Soal nomor 1, yaitu sholat itu menurut bahasa artinya apa? Jadi sholat itu artinya dalam bahasa apa? Apakah A artinya doa? Atau B artinya ibadah, atau C artinya menyembah. Jadi sholat itu artinya doa, apa ibadah, apa menyembah. Silakan dipilih salah satu yang menurut kalian paling benar. Sudah dipilih? Oke, kalau sudah kita lanjutkan soal nomor 2. Nomor 2 bunyi soalnya adalah sholat itu diawali dengan titik-titik. Jadi kalau kalian sholat itu diawali dengan apa? Apakah A diawali dengan membaca surat Al-Fatihah? Atau B diawali dengan takbiratul ihram? Atau C diawali dengan membaca doa iftitah? Sudah dijawab? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 3. Sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Ayo, kita sudah tahu kan? Rukun Islam itu ada 5. Di antara 5 itu ada sholat. Nah, sholat itu termasuk rukun Islam yang nomor keberapa? Apakah A rukun Islam yang nomor 1? Atau B rukun Islam yang nomor 2? Atau C rukun Islam yang nomor 3? Sudah dijawab? Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Jumlah rakaat sholat fardu dalam sehari semalam ada berapa rakaat? Jadi silakan dijumlah. Sholat fardu itu dalam sehari semalam itu rakaatnya jumlahnya ada berapa? Pilihannya A ada 5, B ada 10, C ada 17. Sudah dijawab? Oke, kita lanjutkan. Sekarang soal nomor 5. Sholat yang dimulai sejak matahari terbenam sampai hilang mega merah adalah sholat titik-titik. Jadi sholat apa yang waktunya itu mulai matahari terbenam sampai hilang mega merah?
Apakah A. Sholat asar, atau B. Sholat maghrib, ataukah C. Sholat isya? Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Amal ibadah yang pertama kali ditanyakan pada hari kiamat nanti adalah titik-titik. Pilihannya A. Puasa, B. Zakat, C. Sholat. Silakan dipilih salah satu yang paling benar. Kita lanjutkan soal nomor 7. Sholat fardu yang jumlah rakaatnya ada 4 adalah titik-titik. Ya, diingat kembali. Sholat fardu itu yang jumlah rakaatnya ada 4, sholat apa saja? Apakah A. Sholat subuh, zuhur, asar, atau B. Sholat zuhur, asar, maghrib, atau C. Sholat zuhur, asar, isya? Sudah dipilih? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 8. Saat sholat, kita menghadap ke arah titik-titik. Jadi kalau kita sholat itu, hadap kita ke arah mana? A. Ke arah barat, B. Ke arah kiblat, C. Ke arah utara. Kita lanjutkan. Soal nomor 9. Niat sholat itu dilakukan di titik-titik. Pilihannya A. Dilakukan di lisan, B. Dilakukan di hati, C. Dilakukan di tulisan. Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal nomor 10. Niat sholat dilakukan pada saat titik-titik. Jadi kita melakukan niat sholat itu dilakukan pada saat kapan? Apakah A. Pada saat sebelum takbiratul ihram, atau B. Pada saat ketika takbiratul ihram, atau C. Pada saat setelah takbiratul ihram? Sudah? Kita lanjut. Soal nomor 11. Lafal dari takbiratul ihram adalah titik-titik. Jadi takbiratul ihram itu bunyinya bagaimana? A. Bismillahirrahmanirrahim, B. Allahu Akbar, C. Usolli fardhu zuhri, dan seterusnya itu. Kira-kira takbiratul ihram itu yang A, B, atau C? Oke, sudah ya? Kita lanjutkan. Soal nomor 12. Doa iftitah dalam sholat dibaca setelah titik-titik. Jadi kita membaca doa iftitah itu setelah apa? Apakah A. Setelah takbiratul ihram, atau B. Setelah membaca Al-Fatihah, atau C. Setelah membaca surat pendek? Sudah ya? Kita lanjutkan. Soal nomor 13.
sebelum membaca surat Al-Fatihah dianjurkan membaca ta'awud. Lafaz ta'awud adalah titik-titik. Jadi lafadznya ta'awud itu bagaimana? Bunyi dari ta'awud itu loh, bagaimana? Apakah A, la haula wala quwata illa billah, atau B, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau C, bismillahirrahmanirrahim. Yang termasuk ta'awud yang mana? Sudah ya? Kita lanjutkan. Soal nomor 14. Lafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi adalah bacaan ketika titik-titik. Ya, diingat kembali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu bacaan, apakah A, bacaan ruku', atau B, bacaan iktidal, atau C, bacaan sujud? Sudah dikerjakan? Kita lanjut. Soal nomor 15. Di bawah ini adalah sholat yang tidak membaca tasahud awal, adalah titik-titik. Kira-kira sholat apa yang tidak membaca tasahud awal? Apakah A, sholat subuh, atau B, sholat zuhur, atau C, sholat asar? Silakan dipilih salah satu. Sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 16. Sekarang coba kalian amati gambar ini. Lah, gambar ini itu adalah gambar dari gerakan sholat. Nah, gerakan sholat itu gerakan apa yang seperti gambar di bawah ini? Apakah A, gerakan ruku', atau B, gerakan sujud, atau C, gerakan duduk di antara dua sujud? Mudah ya? Oke, sudah dikerjakan? Kalau sudah, kita lanjutkan. Soal nomor 17. Nah, gerakan sholat di bawah ini, gambar ini, pada saat kita sholat dan melakukan gerakan seperti gambar ini, yang kita baca kira-kira apa? Jadi kalian harus tahu sholatnya gerakan ini termasuk gerakan apa. Kemudian nanti pada saat itu membaca apa? Apakah A, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau B, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du? Itu, atau C, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, kira-kira yang benar yang mana? Apakah A, B, atau C? Sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 18. Sekarang amati gambar ini. Gambar ini disebut gerakan sholat yang apa namanya? Apakah A, gerakan duduk di antara dua sujud, atau B, gerakan duduk tahiyat awal, atau C, gerakan duduk tahiyat akhir? Silakan dijawab. Sudah? Oke. Kalau sudah,
Kita lanjutkan soal yang nomor 19. Pada saat salam yang pertama, posisi wajah adalah titik-titik. Jadi salam itu kan ada dua ya ketika salat. Salam yang pertama dan salam yang kedua. Nah, ketika salam pertama itu posisi wajahnya bagaimana? Apakah A, posisi wajah lurus ke arah kiblat, atau B, posisi wajah menengok ke kanan, atau C, posisi wajah menengok ke kiri? Yang mana kira-kira? Sudah ya? Kita lanjutkan. Soal nomor 20. Sholat itu dapat mencegah perbuatan titik-titik. Apakah A, mencegah perbuatan mungkar, atau B, mencegah perbuatan baik, atau C, mencegah perbuatan mulia? Kita lanjutkan. Soal nomor 21. Nabi Yusuf itu adalah putra dari titik-titik. Jadi ayahnya Nabi Yusuf itu siapa? Itu ya pertanyaan lainnya. A, Nabi Yakub, B, Nabi Ishak, C, Nabi Ibrahim. Silakan dipilih salah satu. Apakah A, B, atau C? Kita lanjut ya. Soal berikutnya nomor 22. Saat bermimpi yang tidak dilihat Yusuf kecil, bersujud kepadanya adalah titik-titik. Jadi Yusuf kecil itu kan bermimpi ya, cerita yang kemarin itu. Lah, mimpinya itu yang tidak ada apa di bawah ini. Apakah A, matahari? Adakah dalam mimpi Yusuf kecil itu matahari sujud kepada Yusuf kecil? Atau B, bulan? Adakah bulan dalam mimpi dari Yusuf kecil itu bulannya sujud kepada Yusuf kecil? Atau C, planet? Adakah dalam mimpi Yusuf kecil itu planet bersujud kepada Yusuf kecil? Ya, kira-kira apa? Silahkan dipilih salah satu. Dah ya, kita lanjut. Soal nomor 23. Karena saudara Nabi Yusuf merasa iri, maka Nabi Yusuf yang masih kecil itu dibuang kemana? Karena saudaranya iri ya, akhirnya Nabi Yusuf itu dihilangkan dari pandangan orang tuanya. Makanya Nabi Yusuf dibuang kemana? Apakah A, dibuang ke hutan, atau B, dibuang ke padang pasir, atau C, dibuang di sumur tua? Kira-kira yang mana? Oke, kita lanjut. Selanjutnya soal nomor 24. Yusuf kecil diangkat anak oleh penguasa dari negeri titik-titik. Jadi setelah Yusuf kecil itu dibuang kan ditemukan oleh saudagar ya. Kemudian oleh saudagar dijual oleh penguasa. Nah, menjualnya itu penguasa negeri mana? Apakah A, penguasa negeri Syam, atau B, penguasa negeri Mesir, atau C, penguasa negeri Mekah?
Kita lanjutkan. Soal nomor 25. Kemampuan luar biasa yang diberikan kepada Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi raja disebut titik-titik. Jadi Yusuf itu mempunyai kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Salah satunya mimpi raja. Lah kemampuan itu namanya apa? Apakah A. sihir, atau B. mukjizat, atau C. karomah? Sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 26. Setelah bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf oleh raja diberi jabatan menteri dalam bidang titik-titik. Apakah A. menteri dalam bidang pangan, atau B. menteri dalam pemerintahan, atau C. menteri dalam bidang pengadilan? Sudah? Kita lanjut. Soal nomor 27. Nabi Syuaib itu berasal dari suku mana? Sukunya Nabi Syuaib itu namanya suku apa? Apakah A. suku Quraisy, atau B. suku Samud, atau C. suku Madian? Sudah dipilih? Kita lanjut. Soal nomor 28. Kaum Nabi Syuaib banyak yang melakukan perbuatan syirik dengan cara menyembah titik-titik. Jadi kaumnya Nabi Syuaib itu yang melakukan perbuatan syirik, yang disembah apa? Apakah A. menyembah berhala, atau B. menyembah matahari, atau C. menyembah api? Silahkan dijawab. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut. Soal nomor 29. Selain banyak yang berbuat syirik, kaum Nabi Syuaib juga suka mengurangi titik-titik dalam berdagang. Kira-kira yang dikurangi apa dalam berdagangnya kaum Nabi Syuaib itu? Apakah A. yang dikurangi adalah harganya, atau B. yang dikurangi adalah timbangannya, atau C. yang dikurangi adalah keuntungannya? Ya, silakan dijawab. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut soal yang terakhir, yaitu nomor 30. Di bawah ini yang bukan merupakan azab yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Syuaib adalah titik-titik. Jadi yang bukan ya, yang bukan azab yang diberikan kepada kaumnya Nabi Syuaib yang ingkar. Apakah A. banjir bandang, atau B. angin kencang? Maaf, ini angin ya, angin kencang, atau C. petir yang dahsyat? Kira-kira yang mana? Yang bukan azab yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Syuaib. Oke, sudah? Kalau sudah, berarti penilaian harian untuk pelajaran 5 dan 6
sudah selesai. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan mengadakan penilaian akhir semester. Jadi silakan belajar yang rajin, dipelajari mulai pelajaran 1 sampai dengan pelajaran yang ke-6. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.